Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 7. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa terus melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajarannya secara online. Kali ini Bapak akan mengulang kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan mengenai bab 1 ya. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Baik, selamat datang kembali di materi pembelajaran PPKN SMP kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan keempat ini Bapak akan mengulang kembali materi yang sudah Bapak sampaikan di dalam pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ketiga. Nah, dalam tujuan pembelajaran materi bab ini tentunya Bapak akan membaca kembali, yaitu yang pertama, kita harus bisa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila, kemudian menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila, kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, melakukan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional. Selanjutnya, mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Indonesia adalah menjadi wilayah penduduk Jepang. Jadi banyak sekali orang Jepang yang datang ke Indonesia, dan ini sekitar pada tahun 1942. Kemudian sejarah perumusan di sini juga tanggal 1 Maret itu diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi BPUPKI, dan ini adalah salah satu janji dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Kemudian sejarah juga mencatat bahwa sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan sidang ini juga membahas mengenai dasar negara. Nah, ini adalah sebuah foto daripada ketua sidang BPUPKI. Ini adalah foto Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Kemudian ini adalah tokoh Bapak Muhammad Yamin. Nah, beliau adalah salah satu penggagas atau perumus daripada 5 unsur dasar negara merdeka. Ya. Kemudian ada lagi di sini juga ada Bapak Supomo. Bapak Supomo juga merumuskan 5 dasar unsur yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Ya, di sini ada 5 unsur dasar negara yang dirumuskan dari menurut Bapak Supomo. Kemudian juga di sini ada Bapak Soekarno, dan beliau juga menuliskan rumusan rancangan unsur landasan kemerdekaan. Yang ini ada 3 tokoh, yang tadi ada Bapak Soekarno, ada Bapak Supomo, dan ada juga Bapak Muhammad Yamin. Kemudian selanjutnya sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara juga di sini pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9, lalu menghasilkan rancangan yang dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Ya. Dan di sini juga Panitia 9 melaporkan hasil rumusan yang sudah jadi rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI lalu dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya oleh Tokoritsu Jundi Rinka.
Lalu Jepang menyerah kekalahannya pada sekutu, yaitu tanggal sekitar 14 Agustus tahun 1945. Ini terjadi setelah dua kotanya dibombardir oleh Amerika dan kemudian setelah kekalahan Jepang, lalu golongan muda Indonesia kemudian menginginkan kemerdekaan harus diproklamasikan segera atau secepatnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI juga menggelar sidang, dan salah satunya adalah hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apa para komitmen? Komitmen ini digagas oleh para perumus dasar negara. Mereka berkomitmen untuk membentuk suatu dasar negara yang harus tetap, ya. Dan ini juga komitmen para perumus dasar negara juga terjadi dalam bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Dan komitmen juga di sini memiliki nilai-nilai tersendiri bagi para pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Komitmen di sini mereka bertekad ingin Indonesia merdeka. Tentu untuk komitmen ini juga perjuangan seluruh warga negara Indonesia harus lebih kepada upaya memajukan agar kehidupan masyarakat Indonesia semua sejahtera, baik, aman, dan lainnya. Lalu generasi muda juga perlu menyadari bahwa ketika potensi diri dan tanggung jawabnya itu harus ditujukan untuk memajukan bangsanya sendiri, supaya generasi muda ini juga adalah kuat, dan salah satunya adalah merupakan agen perubahan suatu bangsa. Ya, jadi generasi muda itu harus sadar bahwa potensi dirinya sendiri ini adalah salah satu kemajuan suatu bangsa, ya. Dan di sini juga nilai semangat para pendiri negara juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara agar dapat memahami bahwa pentingnya semangat juga ini adalah salah satu berasal daripada pendiri bangsa. Kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, dan jiwa nasionalisme di sini adalah salah satunya cinta terhadap bangsanya sendiri, dan patriotisme adalah salah satunya kita memiliki rasa cinta yang sangat besar sekali untuk negara kita sendiri, atau jiwa patriot, ya, yang tidak menerima apapun, rela berkorban terhadap negaranya sendiri. Dan nasionalisme juga adalah salah satu paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, juga memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat mencintai bangsanya sendiri, tentunya kita harus sadar bahwa semangat dan cinta tanah air itu juga harus kita jaga, harus kita pelihara, karena itu adalah salah satu kehormatan, ya. Sebagaimana kita sebagai manusia, kita harus menjaga kehormatan dirinya sendiri supaya tidak diganggu orang lain, supaya tidak dihujat orang lain, dan sebagainya. Nah, ini pengertian daripada nasionalisme, ya. Nasionalisme sebagai paham kebangsaan mengandung kesadaran, semangat cinta tanah air, dan memiliki rasa kebangsaan. Berikutnya, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila juga sebagai dasar negara. Jiwa patriotisme, ya, selalu cinta terhadap bangsanya sendiri, terhadap tanah air sendiri, atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raganya untuk selalu mempertahankan bangsanya,
apakah kita bisa melakukannya. Nah, semoga kita semua bisa melakukannya ya dengan baik, bahwa jiwa patriotisme harus ditanamkan di dalam hati atau jiwa kita atau raga kita. Nah, baiklah, untuk berikutnya Bapak akan memberikan pertanyaan mengenai bab 1. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kalian menyimak apa yang tadi Bapak sampaikan, Bapak ulas kembali dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kalian mampu menjelaskan, mampu mengerjakan semua soal yang sudah diberikan, dan juga kalian dapat memahami dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, jika kalian sudah selesai, silakan kalian klik tombol di bawah untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih Bapak ucapkan. Semoga kalian terus semangat, semoga kalian mampu menjadi siswa yang lebih giat lagi, yang lebih rajin lagi. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.